Saudara, itulah kita. Dari Sion, itulah gereja, akan keluar pengajaran. Dari Yerusalem akan keluar firman itu. Inilah Yesus. Pribadi yang kedua, yang berkata kami akan datang dan diam bersama-sama dengan kamu. Setelah Bapa kehadirannya dekat dengan kita, sedang kehadiran firman dalam hidup ini. Mulai besok atau kalau perlu malam ini, kita ketemu siapa saja, orang itu nantikan apa? Saudara, saya cuma cerita, maaf, jangan saudara mikir yang macam-macam, tapi ayo kita alami. Tadi ini saudara pesawatnya terlambat. Ini dia seorang pendoa, namanya Ibu Suherman. Saya kenal keluarga ini dari tahun 74 bulan April, waktu di Manado. Anak-anaknya masih kecil-kecil, sekarang anak sudah menikah semua, sudah punya cucu. Nah, hari ini dia itu ulang tahun. Nah, anak pertamanya 3 hari lalu, waktu saya masih di Medan, dia itu tanya, tanggal 10 Desember kau di mana? Oh, baru tiba dari Papua di Jakarta. Wah, pas kok gitu. Kenapa? Ibu ulang tahun. Tapi dia buat surprise anak ini. Tadi masuk pas ketika bagian saya. Ibu itu berharap Koden bisa datang. Tapi dia tahu Koden pasti sibuk. Nah, dia cuma minta satu. Pernyataan Tuhan. Karena dia kenal saya dari tahun 74. Enggak, saya umur berapa itu. Dan tadi waktu saya begitu selesai, pas dia belum tahu siapa yang mau khotbah. Memang saya nggak khotbah karena sudah terlambat juga. Terus saya dipanggil masuk. Dia terkejut, dia betul-betul surprise, dia nggak nyangka kalau saya datang. Sebelum saya terus dia cerita kepada orang-orang itu, saya kenal betul keluarga ini. Saudara, saya itu belum pernah melihat seorang ibu seperti dia. Dia punya 4 besan karena 4 anaknya sudah menikah. Ini 4 besan bisa akrab semuanya. Itu antar menantu bisa begitu luar biasa. Dididik untuk semuanya takut Tuhan. Dari 4 besan itu 2 besan itu bukan Kristen. 4-4-nya ada semua tadi itu. Di situ saya sempat cerita kepada semua yang hadir dalam undangan itu. Betapa pendoa ini luar biasa. Biasanya bisa akrab seperti itu. Dan teman-teman itu bisa akur semuanya. Hebat sekali. Jadi dia cuma nantikan firman. Yang Tuhan mau katakan lewat saya untuk dia. Maaf, saya cuma ceritain. Kalau Bapa begitu dekat kepada kita, saudara, maka sungguh Tuhan akan bekerja, menyatakan dirinya kepada banyak orang lewat kita. Begitu pula kalau firman itu nyata dalam kehidupan kita. Orang akan datang minta pengajar, minta nasihat. Katakan amin. Akan minta. Begitu seberapa jauh firman itu nyata. Yang ketiga, bagian terakhir. Ayat 15. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Ini pribadi yang ketiga menyatakan diri. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Masih ingat siapa pembimbing kita? Roh Kudus. Tolong baca dulu, sebelum jangan tutup ayat ini. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Silakan salah seorang membaca ayat itu. Yohanes 16 ayat 13. Seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. 2 fungsi Roh Kudus di ayat 13. 1, menuntun kamu, membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini luar biasa tugas Roh Kudus. Yang kedua, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang yang belum jadi. Saudara, itulah Roh Kudus. Menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita dalam hidup ini. Salah satu alasan kenapa saya itu nggak pernah bisa dijadwal, saudara. Sekali dadang-dadang. Ya gara-gara ayat ini saya pegang. Jadi saya itu nggak bisa, takut kalau terlalu jauh merencanakan. Saya mau tunggu Roh Kudus buat apa dan bagaimana. Walaupun cukup siksak, perjalanan itu siksak sekali. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus itu indah luar biasa. Saya ulangi lagi ayat 15, Keluaran 33. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami.
Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, kalau istilah zaman sekarang, Roh Kudus itu GPS. Betul? Kan Musa nggak tahu, ini mau kiri atau kanan nggak tahu. Juga belum ada peta zaman itu. Jadi sebetulnya bukan Musa memimpin 2 juta lebih orang itu. Tapi Roh Kudus. Dituntun. Mesti bagaimana? Mesti bagaimana? Dan itu sungguh indah dan sungguh menyenangkan sekali. Kalau kita perhatikan dalam hidup ini, saudara. 2 minggu lalu saya ada di Amerika. Istri saya nggak ikut karena seseorang dari Kanada pada datang. Saya ke sana cuma sebentar, 6 hari. Karena waktunya cuma pendek. Karena kami punya pelayanan tunawisma, homeless ministry di San Francisco. Dan saya minta kepada mereka untuk Thanksgiving yang lalu. Buat acara khusus untuk mereka. Karena saudara, buat orang Amerika, Thanksgiving itu hari terbesar di antara semua hari libur. Bahkan Natal itu nggak bisa dibandingkan hebatnya Thanksgiving. Itu kumpul keluarga. Nah sebetulnya mereka, tim yang di Amerika itu nggak mau ngadakan. Tapi saya paksa mereka, nggak bisa, kalian harus adakan. Mereka heran. Kenapa ada orang dari Indonesia ngotot buat itu? Dan ternyata betul. Saudara, pas hari itu, mengharukan sekali suasananya. Karena bagi homeless itu kan nggak ada keluarga. Maka nggak bisa pulang ke rumah, pulang kemana? Maka ketika kami hadir, buat mereka kami adalah keluarganya. Itu pas hari Kamis November kemarin. Roh Kudus mimpin untuk saya ke sana. Luar biasa Tuhan nyatakan dirinya. Maka itu apa pimpinan Tuhan dalam diri kita masing-masing sampai hari ini. Dan apa dampaknya kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Apa dampaknya? Ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26. Silakan salah seorang membaca. Yohanes 14 ayat 26. Nah, perhatikan, Roh Kudus. Apa pekerjaannya? Penghibur, saudara. Luar biasa. Saya mau stop dulu sampai di situ ya. Dengarkan ini. Kalau kami dikatakan datang kepada kamu dan diam dengan kamu. Bapak sudah kita bahas, Yesus sudah kita bahas dengan Roh Kudus bagian terakhir. Saudara, ini hebat sekali. Coba tanyakan dalam diri saudara. Kalau Roh Kudus sebagai penghibur itu ada dalam diri kita. Pertanyaannya begini. Orang-orang itu senang ketemu saudara atau enak ketemu saudara? Maaf ya, jangan marah. Coba jujur, tanyakan. Ngerti maksudnya pertanyaan ini? Kalau penghibur itu bekerja sempurna dan dia diam dengan kita, maka kemanapun kita pergi, suasana penghiburnya akan kuat bekerja dalam diri kita. Amin. Luar biasa. Penghibur. Masih ingat Yusuf waktu di Mesir? Dia di penjara. Tanpa diadili, langsung vonis seumur hidup. Harusnya dia berontak. Sekian tahun perjalanan, kita nggak tahu tepatnya kapan, setelah berapa tahun. Tahu-tahu didatangi 2 narapidana juga. Masih ingat? Terus tanya nasibnya bagaimana? Coba kalau Yusuf model kita, jawabnya boro-boro lu, gua juga nggak tahu. Betul nggak? Ini kok enak sekali pertanyaannya. Kamu tanya aku, kamu juga tahu aku di sini. Tapi lihat Yusuf jawab. Karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Maka itu kalau ada orang sedang panik, sedang susah, sedang apa, tanya saudara, jangan bilang. Jangan tanya, aku juga lagi susah. Awas jawab seperti itu. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, itu luar biasa. Sangat indah. Maka itu kehadiran Roh Kudus ini bermanfaat sejauh apa dalam hidup. Apabila penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa datang kepada. Terus, apa fungsinya? Lanjut. Nah, stop. Akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu akan diajar. Segala sesuatu. Itu menyenangkan sekali. Kalau segala sesuatu dia akan mengajarkan kepada kita, berarti ada yang sulit nggak dalam kehidupan kita? Nggak ada yang sulit. Apa saja kita bisa ngerti.
Yang kedua, lanjut, apalagi fungsinya? Haleluya, ini saya paling suka. Akan mengingatkan kamu tentang apa? Ayo cepat, tentang apa? Firman, jangan lupa itu, firman yang telah kukatakan kepadamu. Dengar baik-baik orang Kristen. Saya menemukan fakta. Secara manusia normal, kita sering lupa apa saja. Tapi ada satu yang kita gak bisa lupa. Orang utang kita. Ayo ngaku baik-baik. Loh betul loh saudara, saya itu kan anak heran. Jawab ya atau tidak cepat. Kalau ada orang ngutang, kenapa nggak bisa lupa? Yang lain kenapa gampang lupa? Ternyata memang uang itu hebat kekuatannya. Maka itu mulai hari ini, setelah kita tahu bahwa mereka bertiga datang dan diam bersama kita, maka tidak ada alasan seorang pun di antara kita lupa firman. Awas. Betul? Kenapa nggak bisa lupa firman? Ayo, jawab. Kenapa? Karena Roh Kudus mengingatkan kita. Jadi yang ada pura-pura lupa kita ini. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita kan firman untuk apa saja dalam hidup ini. Jadi dia membimbing dalam seluruh kebenaran, memberitakan hal-hal yang akan datang yang belum terjadi. Dia akan mengajar kita sebagai penghibur. Dia akan mengingatkan kita akan semua firman. Itulah tiga pribadi itu kalau ada dalam kehidupan kita. Hidup ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita akan jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Oke, Tuhan memberkati saudara.